Baik, perkenalkan nama saya Dorothea Karelsa Talenta Tiana, NPM 212207016. Di sini saya akan menjelaskan proses perkembangan janin dan plasenta. Nah, yang pertama ini terdapat gambar plasenta, lalu di sini terdapat tali pusat atau umbilikal, lalu pada gambar kedua ini terdapat tali pusat. Nah, yang pada lubang pertama atau lubang warna merah ini untuk oksigen atau nutrisi dan hormon dibawa ke janin. Lalu untuk lubang kedua yang lubang berwarna biru ada dua lubang itu untuk sampah metabolisme dan karbon dioksida yang dibuang dari bayi. Selanjutnya terdapat tempat plasenta. Nah, tempat plasenta ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada normal plasenta. Nah, di sini terdapat pada dinding rahim. Selanjutnya terdapat total plasenta menutupi seluruh bagian rahim, lalu terdapat plasenta sebagian yang menutup sebagian saja, lalu terdapat plasenta samping, ini cuma di samping saja pada dinding rahim. Selanjutnya untuk bagian proses perkembangan plasenta, di sini saya akan menjelaskan dari trofoblast. Nah, dari awalnya tuh trofoblast membelah menjadi 2 sel, yaitu sitotrofoblast. Nah, selanjutnya ada pembelahan sinsitiotrofoblast juga. Nah, untuk sinsitiotrofoblast ini terdapat rongga. Nah, pada rongga ini tumbuh ke endometrium, jadi tumbuhnya ke dalam. Sehingga menyebabkan pembuluh darah dinding rahim rusak, sehingga sinsitium bisa dialiri oleh darah ibu pada stadium sirkulasi uteroplasenta. Lalu untuk sitotrofoblast ini melakukan pembelahan secara mitosis, sehingga terdapat lapisan mesoderm atau ekstraembrional. Lalu dia membelah lagi menjadi kantong telur dan penghubung tali pusat yang melintasi rongga korion dan mulai terbentuknya sel darah dan pembuluh darah kapiler. Nah, sehingga setelah pembuluh darah kapiler terbentuk, pembuluh darah itu menjadi trofoblast yang menembus rahim dan menjadi plasenta dewasa. Nah, selanjutnya untuk kelainannya kelainan terdapat plasenta normal. Nah, plasenta normal ini menempel di dinding rahim ketika bayi sudah lahir. Plasenta bisa lepas dengan sendirinya. Lalu untuk plasenta akreta, ini plasentanya menempel kuat pada dinding rahim sehingga tidak bisa lepas sendiri. Ini sangat menempel kuat. Lalu untuk selanjutnya terdapat plasenta increta. Nah, plasenta ini menempel hingga dalam dinding rahim. Jadi menempelnya di bagian dalam. Lalu untuk selanjutnya ada plasenta perikreta atau plasenta ini menempel hingga organ di sekitar rahim, biasanya mengenai kandung kemih atau kandung kencing dan usus. Untuk selanjutnya, nah di sini terdapat klasifikasi plasenta. Nah, plasenta akreta ini merupakan plasenta yang mengimplantasi dan dapat menembus desi2, basalis, dan nitabuk layar. Lalu untuk plasenta increta, plasenta ini sampai menembus miometrium. Lalu plasenta yang terakhir itu plasenta perkreta, itu filikorialisnya itu sampai menembus perimetrium. Untuk selanjutnya ada bagian plasenta. Nah, plasenta ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian janin atau feto, lalu ada bagian maternal, lalu ada bagian tali pusat. Nah, bagian janin ini dibagi menjadi 2, menjadi korion, frondosum, dan filicorialis. Lalu untuk bagian maternal ini dibagi menjadi 1, yaitu desi2 kompakta, terdiri dari lobus dan kontiledon. Lalu untuk tali pusat ini panjangnya rata-rata 50–55 cm. Nah, untuk fungsi plasenta sendiri, yang pertama ada untuk alat nutrisi, lalu ada untuk alat pernafasan,
sebagai alat penyalur antibodi ke tubuh janin, lalu sebagai alat pembuangan metabolisme, sebagai menghasilkan hormon, dan sebagai barier. Lalu untuk peredaran darah dari plasenta ini, dari darah dari plasenta kaya O2 atau oksigen, dan nutrisi kembali ke janin melalui vena umbilikus, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sebagian besar, yang kedua ada sebagian kecil yang bersatu dengan vena porta. Untuk yang sebagian besar itu dialirkan dari ductus venosus dan vena cava inferior. Lalu untuk sebagian kecil bersatu dengan vena porta itu dialirkan dari darah besar atau darah yang beredar dalam hati yang diangkut melalui vena hepatica dan dibawa vena cava inferior. Selanjutnya, mekanisme ductus venosus. Nah, mekanisme ductus venosus ini merupakan mekanisme sphincter atau yang di dalamnya terdapat ductus venosus, dekat dengan pintu masuk vena umbilicalis yang mengatur aliran darah tali pusat melalui sinusoid hati. Nah, sphincter ini akan menutup ketika ada kontraksi uterus yang menyebabkan aliran balik vena terlalu tinggi sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan dan mendadak pada jantung. Selanjutnya terdapat mekanisme atrium kanan dan mekanisme atrium kiri. Nah, untuk mekanisme atrium kanan ini, saat darah bercampur dengan darah yang kembali dari kepala dan ekstremitas. Lalu untuk mekanisme atrium kiri itu ketika darah bercampur dengan darah yang kembali dari paru atau darah yang kaya O2 dan nutrisi. Untuk selanjutnya, itu menutupnya ductus arteriosus. Nah, yang pertama itu menutupnya ductus arteriosus itu, ductus arteriosus mengandung otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh prostaglandin. Lalu yang kedua terdapat setelah persalinan, plasenta yang merupakan sumber prostaglandin menghilang dan darah pulmonalis itu meningkat sehingga sisa prostaglandin yang ada mengalir di sirkulasi dan prostaglandin menurun. Yang ketiga, peningkatan tekanan oksigen arteri dan peningkatan vasoaktif seperti bradikinin. Untuk katekolamin dan histamin menyebabkan kontraksi dari otot polos pembuluh darah ductus arteriosus. Nah, peningkatan tersebut menyebabkan menutupnya ductus arteriosus. Selanjutnya, saat menutupnya foramen oval. Yang pertama itu aliran darah plasenta terhenti, lalu pertambahan pernafasan bayi pertama kali sehingga terjadi awal perubahan vaskuler. Lalu yang kedua, kontraksi pada dinding ductus arteriosus menyebabkan penutupan ductus. Lalu yang ketiga, jumlah darah yang mengalir melalui pembuluh darah paru meningkat cepat. Lalu yang keempat, secara bersamaan atrium kanan menurun akibat darah plasenta terhenti. Lalu yang kelima, terdapat septum primun yang melekat pada septum secundum sehingga menutupnya foramen oval. Dan yang terakhir terdapat penutupan ductus venosus, vena, dan arteri umbilicalis. Nah, yang pertama, terputusnya peredaran darah ibu dari janin akibat dipotong dan diikatnya tali pusat. Lalu arteri umbilicalis dan ductus venosus akan mengalami obliterasi. Untuk yang kedua, obliterasi mengakibatkan oksigen dan nutrisi tidak lagi tergantung oleh ibu. Dan yang terakhir, sehingga pemenuhan udara dilakukan oleh paru bayi dan nutrisi diperoleh dari makanan yang dicerna oleh bayi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.